Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir bil kitabi wa surah shrah li sadri wasta'in bi ibadati wa qalbi lisani wa qawli bi janan wa asri bi fahmi wa qawli bi hawli wa quwwati illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bil 'ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabtulu nggih. Ibtulan dadi batal. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtulan dadi batal apa al-masfu ngusap kufain. Boleh dadi batal kuwi bisalah sate asya kelawan telu pira-pira perkara. Dirupane telu pira-pira perkara. Bismillahirrahmanirrahim bil khal'ihima. Sijine sebab copote kufain. Bismillahirrahmanirrahim wang pito ilmu dati lan kaping pindhone sebab enteke waktu utawane mangsa. Bismillahirrahmanirrahim wa malan kaping telune perkara silai mayuji bukan majibaken apa wa ma mujibaken al-husla ing adus. Jadi ada 3 hal yang bisa membatalkan orang yang memakai muzah atau memakai sepatu cara Indonesia ini sepatu. Cuman untuk sepatu sing karena kaya nari Indonesia kayaknya orang ana muzah. Muzah kuwi zaman dahulu. Kalau zaman sekarang saya tidak tahu di Arab masih ada atau tidak. Sepertinya sangat langka. Itu dengan 3 perkara. Yang pertama, muzah itu lepas dari kaki. Jadi kalau sudah terlepas dari salah satu muzah maka batal. Udu batal wudune tapi batal boleh musab. Bismillahirrahmanirrahim wang qidha'il muddati. Dan yang kedua adalah habis waktu. Waktu nenteng nek wis ana 3 dina 3 wengi kanggone wong sing musafir kok wis enteng berarti hukume ngusap kowe batal, ora berlaku lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang nomor 3 apa? Wa ma yujibu al-ghusla. Yang nomor 3 adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Jadi ketika kita dilalah pas lagi nganggo muzah kok ihtilam atau tidur terus bermimpi keluar mani. Ngimpi keluar mani tapi memang benar-benar metu mani, orang ngimpi tapi benar-benar metu mani di dalam tidur. Lah itu juga bisa membatalkan musab muzah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku faslun angget fasal suwiji. Ibarate fasal wasyara itu tayamum itu pira-pira syarate tayamum iku khamsatu asya ana 5 pira-pira perkara. Dirupane 5 pira-pira perkara wujudul udri suwijine wujude nguzur. Ule nguzur kowe mau bisafarin sebab lelungan, orane lelungan mengkono maradin utawa sebab meriang. Bismillahirrahmanirrahim wa dukhuli waqtis sholati lan kaping pindhone manjinge waktu salat. Bismillahirrahmanirrahim wa talabul ma'i lan kaping telune murih banyu. Bismillahirrahmanirrahim wa ta'adzuru istimalihi lan kaping papate ngudzur nganggo banyu.
wa zuhu dadi ngatofe maring ta'adzur wa zuhu lan butuhe wong ing banyu ba'da talabi ing dalam sakwise murih wa turabulan kaping 5 nganggo lebu apa hiru kang suci alladzi turab silatul ladzi lahu kang iku tetep kaduwe alladzi hubbarun utawi bleduk fa in khalatahu mungko lamun nyampuri ing hubbar utawa ning turut apa jasun gamping orane jasun mengkono auramlun utawane pasir jawab syarat in lam yajus mengko ora wenang apa turub Bismillahirrahmanirrahim wa faraiduhu ta pira-pira fardune tayamum wa faraiduhu ta pira-pira fardune tayamum iku arba'atu asya ana papat pira-pira perkara dirupane papat pira-pira perkara niatu sawijine niat wa masqul wajhilan kaping pindhone ngusap wajah wa masqul yadaini lan kaping telune ngusap tangan loro ulih masqul yadain gue mal mirfaqaini barang-barang sartane sikut loro wat tartibulan kaping papate tertib Bismillahirrahmanirrahim wa sunanuhu ta pira-pira sunate tayamum iku salah satu asya ana telu pira-pira perkara dirupane telu pira-pira perkara at-tasmiyatu sawijine maca bismillah wa taqdimul yumna lan kaping pindhone dinginaken gauta kang tengen wa taqdimul yumna lan kaping pindhone dinginaken gauta kang tengen Bismillahirrahmanirrahim ngalal yusra ngeri akan ing atase gauta kiwa ngalal yusra ngeri akan ing atase gauta kiwa Bismillahirrahmanirrahim wal mu'alatu lan kaping telune nuli-nuli. Wal mu'alatu lan kaping telune nuli-nuli. Bismillahirrahmanirrahim walladzi uta perkara silatul ladzi yubtilu. Batola abtola yubtilu. Nek mau batola ya betulu. Nasara yang suruh. Batola ya betulu. Saiki ganti afngala yufngilu. Berarti abtola yubtilu walladzi utai perkara silatul ladzi yubtilu kang batalaken apa walladzi batalaken at-tayammum ing tayammum iku salah satu asya ana telu pira-pira perkara. Jadi ada kalanya wazan itu memiliki faedah lazim dan ada kalanya wazan itu memiliki faedah mutaaddi. Kalau faedah lazim itu mata jawaza nganil fi'li. Jadi hanya sampai kepada nganil fa'ili, hanya sampai kepada fa'il saja. Tapi kalau muta'addi maya ta'adda minal fi'li ilal maf'uli bihi. Jadi dari fi'il fa'il sampai kepada maf'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sedangkan lafaz batola ini termasuk dari fi'il lazim. Oleh karena itu maknane batola wis batal apa al wudu ora nana maf'ule. Tapi nek kepriwe carane didadekaken mutaaddi ya kuwi dianutaken wazan afngala salah sijine. Bismillahirrahmanirrahim wa adi laziman bi harfi jari au bi idofatin kawasliyat jari. Kuwi nek kalimah sim. Bismillahirrahmanirrahim tapi ana maning betek naring nato maksud walladzi ta perkara silatul ladzi yubtilu kang batalaken apa walladzi batalaken atayammum ing tayammum iku salah satu asya ana telu pira-pira perkara Bismillahirrahmanirrahim dirupane telu pira-pira perkara masuwijine perkara silema Bismillahirrahmanirrahim abtola kang batalaken apa wa ma batalaken al wudu'a ing wudu Bismillahirrahmanirrahim wa ru'yatul ma'ilan kaping pindhone ningali banyu
ningali banyu nang di fi ghairi waqti sholati ing dalam saliyane waktu salat fi ghairi waqti sholati fi ghairi waqti sholati ing dalam saliyane waktu salat waridatulan kaping telune murtad. Jadi murtad itu bisa membatalkan tayamum wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum aring kene faslun tayamum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahibul jabair utai wong kang duweni pira-pira perban. Wasahibul jabair utai pira-pira wong kang duweni perban iku yamsahu ngusap sapa sahib ngusap alaiha ing atase jabair wa yatayammamu tafa'ala yatafa'alu wa yatayammamulan tayamum sapa sahib wa yusalli lan salat sapa sahib wala ingat tetelan ora ana baleni iku maujud wala ingat tetelan ora ana baleni iku maujud alaihi ing atase sahib. Dadi naring kene lane iki lana fi jenis. Bismillahirrahmanirrahim. In kana lamun ono ingkan lamun ono apa wat muha uliyah ndelehaken ing jabair ingkan lamun ono apa wat muha uliyah njelehaken ing jabair nyelehaken ndelehaken meletakkan membuntel menggubet menali menaruh menekek. Bismillahirrahmanirrahim. Ana iku ala tuhrin ing atase tingkah suci. Ana iku ala tuhrin ing atase tingkah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bitayamumi. Maksud wa bitayamumi tulisannya apa iki? Wa yatayamamu ya. Wa yatayammamulan tayamum sapa wong wa yatayammamulan tayamum sapa wong tayakule tayamum kuli faridatin katuwe saben salat fardu likulli faridatin katuwe saben salat fardu wa yusalli lan salat sapa wong oleh salat kuwi mau bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dadi apa ge? Yusalli bitayammumin wahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusalli salat ma ing salat sile masya'a kang ngersakaken sapa wong ing ma sya'a kang ngersakaken sapa wong ing ma bayane masya'a minan nawafili nyatane pira-pira salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Minan nawafili nyatane pira-pira salat sunnah an-nawafilu kue sihat muntaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu jam'in mukassarin ila akhirih wa kullu jam'in mukassarin bata alif taksiri harfani au salah satu ahrufin au satuha sakidun sama sihat muntahal jumu itu hukumnya ghairu munsharif, tapi di sini kemasukan al munsharif, jadi jarnya memakai kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jurra bil fathati ma la yang syarif malam yudaf au yakub ba'da al radif. Kuwi dalile naring alfiyah bab i'rab mabni. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itut tayammum khamsatu asya'. Nah, pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat daripada tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syarat-syarat tayamum itu ada 5. Nah, sampean wis ngerti apa urung pelanggarane tayamum kuwi apa? Lah, pelanggarane tayamum kuwi naring tengah ana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tayammum lughatan al-qasdu. Tayamum menurut bahasa itu adalah menyengaja. La wasyar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan ngan wudu'in au ghuslin au ghuslin mudwin syara'ita makhsusatin. Lah sedangkan menurut syarak tayamum adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan atau meletakkan debu yang suci ke wajah dan ke kedua tangan sebagai ganti daripada wudhu ataupun mandi atau ghusli udwin atau membasuh anggota yang harus dibasuh, itu dengan beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi anak ghuslun, anak ghuslun. Nek ghuslun gue atus, nek ghuslun gue basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari syarat-syarat tayamum yang ada 5 itu di sini disebutkan. Yang pertama adalah wujudul udhri, adanya udzur. Adanya udzur itu artinya alasan. Jadi karena ada sebuah alasan sehingga kita bisa melakukan tayamum. Tapi kalau kita tidak memiliki alasan, maka kita tidak boleh untuk melakukan tayamum. Bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja. Cuman tayamumnya itu tidak sah karena ada sendiri syarat-syarat sahnya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulih alasan gue mau apa alasannya bisafarin au marodin, itu dengan kita bepergian atau kita sakit. Kalau kita sakit sehingga bisa menyebabkan sakit kita itu lebih parah, kalau kita memakai air maka kita boleh memakai debu untuk tayamum. Lah, kemudian bepergian. Kalau kita sedang berpergian biasanya kan sulit untuk mencari air, itu kita boleh untuk tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dukhuli waqtis sholati. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah masuknya waktu sholat. Nah, kalau kita bertayamum sebelum masuknya waktu sholat, maka hukum tayamum kita itu tidak sah karena tidak menetapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi arep tayamum kowe nek wis manjing waktu, semisal waktu zuhur jam 12 kurang 5 menit. Dewek tayamum jam 12 kurang 10 menit utawa kurang semenit. Jadi tayamum wis biasanya ki ora ana semenit, sedela tok. Betul. Nah, terus niat karo basuh ngusap wajah. Baru betul maning dari ngusap tangan sing tangan disit aja sing kiwa disit. Sunat-sunate iki ana. Tangan terus tangan kiri. Nah. Terus ketika kita sudah memasuki waktu sholat, kok kita tayamum, maka tayamum kita sah hukumnya. Tapi kalau tidak atau belum memasuki waktu sholat, maka hukum tayamum kita tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talabul ma'i wa ta'adzuru istiqmalihi wa suhu. Wa talabul ma'i nomor 3. Lah, sebelum kita melakukan tayamum itu kalau kita boleh melakukan tayamum itu kita harus mencari air terlebih dahulu. Tapi kalau kita belum mencari air kita langsung bertayamum, itu hukumnya tetap tidak sah karena belum menetapi syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Lah, tolabul ma' di sini ba'da dukhulil waqti bi nafsihi au biman adzina lahu fi talabihi. Jadi setelah masuk waktu sholat itu kita mencari air. Lah, terus oleh diri kita sendiri tadi kita memang mempunyai kemauan untuk mencari air. Ya memang sudah disyaratkan harus mencari air. Au biman adzina lahu fi talabihi. Atau ketika kita hendak mencari air ada guru kita tapi bertayamum. Nah, terus dewek arep golet banyu, terus diizini naring gurune, terus dewek golet banyu. Fa yatlabu al-ma'a fi min rahlihi wa rufuqatihi. Kemudian orang tersebut mencari air itu dari tempat orang tersebut. Jadi ketika kita di dalam desa ini itu mencari air dulu. Diubengi se-RT misal orang nemu.
Nah, saya wis kesel, wis perkiraan tidak ada air lah di sana. Nah, terus kowe naring kono jadi kon juga nadra hawalaihi minal jihatil arba'i ingkana bimusawimin minal ardi. Jadi ketika bumi kita itu rata, lah kita harus tengok kanan, tengok kiri, tengok ke depan, tengok ke belakang. Kita cari ke arah kidul, kita cari ke arah lor, wetan, kulon, golati disit. Onek wis ora nana berarti boleh kita melakukan tayamum untuk melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Lah bagaimana kalau kita nanti semisal kita tidur kita dari jam setengah 12 belum masuk waktu zuhur, kemudian kita bangun di jam setengah 3, kita hampir habis waktu zuhur, jadi hampir kehabisan waktu zuhur. Itu bagaimana kalau kita tidak ada air, kemudian kita dadak golek banyu? Dengan kita mencari air itu waktu zuhur itu tidak akan cukup bagi kita, maka cukuplah kita untuk bertayamum, atau kita menengok kanan kiri, kita tanyakan kepada tetangga, kayak naring kana ana banyu apa ora, kayak naring kana ana banyu apa ora, bertayamum. Jadi tidak usah langsung dadak mengaring anang-anang boleh banyu, cukup kita hanya bertanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana fiha irtifaun wan khofatun taroddada qadra nadrihi. Lah nek wong kowe mau naring nggon pegunungan utawa naring nggon sing dataran rendah iku lah kowe bener-bener kon boleh temenanan. Jadi ajakur takon, tapi ya kowe mau waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u ta'adzuru istimalihi wa wazuhu. Kemudian yang nomor 4 adalah takut ataupun kita khawatir kalau kita memakai air itu kita bisa lebih parah lukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Utawane bisa menyebabkan kita menjadi mati. Jadi warabi'u ta'adzuru istimalihi ayil ma, kita khawatir untuk menggunakan air. Bi ayakhofa min istimalil ma ala dhahabi nafsin. Kalau kita menggunakan air nanti hilang nyawa kita, mati kita, ampuh. Nah, itu tidak boleh menggunakan air. Memang benar-benar tidak boleh menggunakan air. Meskipun itu ada air sangat banyak, tapi kalau kita khawatir nanti kalau kita memakai air tersebut kita bisa mati, tidak wajib memakai air, tapi malah wajib bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Au manfaati mudwin. Anggota badan yang wudhu nih, ketika kita menyentuh air nanti akan lecet, saking bangetnya tipis kulitnya dewek anak wong sing koyo ngono. Jadi wong sing saking bangetnya kulitnya tipis kenang banyu, saking seringnya kenang banyu terus lecet, lah kuwi malah wajib tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbihi maun wa khaufa law qasadahu ala nafsihi min sabungin au ngaduin au ngalamalihi min sarikin au ghazwin. Lah, termasuk juga ini adalah sesuatu yang mana bila kita memang ada air, kemudian kita takut atau kita berwaspada kepada diri kita. Artinya apa? Naring serak banyu kuwi mau, di dekat air itu ada sapu galak. Sapu galak kuwi adalah hewan buas. Jadi kalau ada hewan buas di dekat air, kemudian kita mau memakai air tersebut, lah kita mempunyai prasangka bahwasanya hewan buas juga gelem nganuni wong, gelem mangani wong, nek aku ngasek maringana, kalau saya sampai ke situ, sampai berwudu di situ, nanti saya takut kalau saya akan diterkam oleh hewan itu. Lah itu tidak boleh. Itu boleh melakukan tayamum. Au ngaduin, atau ada musuh. Jadi di sana itu ada musuh kita. Seharusnya kita ke sana untuk berkomunikasi, saling memaafkan. Tapi musuhnya terlalu ganas. Jadi oleh sebab itu kita boleh bertayamum meskipun itu ada air. Au ngalamalihi min sarikin al-ghazwin, atau kita khawatir nanti harta kita yang di sini kalau kita tinggal, kita mengambil air wudhu di sana, itu harta kita akan hilang oleh
oleh orang lain, dicuri oleh orang lain atau dihusuk oleh orang lain, kita takut. Nah, itu boleh melakukan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yujadu fi batin nusakhil matni fi hadza syarti ziyadatun ba'da ta'adzur istimalihi. Wa ya, dan setelah ta'adzur istimalihi dia ada tambahan wa awazuhu. Wa awazuhu apa? Wa awazuhu ba'da tolabi, yaitu butuhnya seseorang terhadap air itu setelah mencari air itu. Setelah kita mencari air, kita menemukan air, ternyata apa? Ternyata itu ada yang lebih membutuhkan daripada air tersebut. Maka kita hukumnya itu boleh bertayamum dan air tersebut itu boleh diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu at-turabu at-tahiru alladzi lahu hubarun. Ya, yang nomor 5 adalah syarat-syaratnya tayamum. Nomor 5 adalah memakai debu. Alladzi lahu hubar, debu yang suci, yang memiliki hubar. Hubar kuwi bleduk-bleduk kuwi debu yang berterbangan, debu yang kena angin itu berterbangan. Jadi boleh kita bertayamum templek naring kaca, tapi kacanya asal ana sing ana debune. Contoh kiye termasuk kotor kiye boleh untuk bertayamum seperti itu. Nah, tapi nek kaca kok terus diresiki, terus disemprot, terus bismillahirrahmanirrahim, terus disemprot, terus diresiki, kan resik urungan debu nek, maka tidak boleh hukumnya kita untuk bertayamum di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khalatahu jasun auramdun lam yajus. Lah, hukumnya itu kan turupnya harus suci. Jadi tidak boleh kalau terkena najis. Terus tapi kalau saja debu itu tercampur dengan gamping, sampai ngerti gamping orang? Gamping ngerti? Ngertos? Njet. Ya gue. Lah, nek bleduk utawa nek apa turup mau debu tadi tercampur oleh njet, bahasa ngapak njet. Baca kitab jasun gamping utawane pasir auramlun atau pasir lam yajus, maka tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza muwafiqun lima qalahu an-Nawawi fi syarhil muhadzab wa tashih lakinahu fi raudhah wal fatawi jawaza dzalika. Lah kaul ini itu cocok dengan apa yang telah diucapkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab syarahnya itu Syarah Muhadzab wa tashih, dan kitab yang lebih tashih atau lebih sahih itu di dalam kitab Raudhah dan kitab Fatawi itu diperbolehkan memakai debu yang tercampur dengan gamping jet utawane pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatahu atayammumu aidan biramlin fihi hubarun. Nah, juga boleh juga ini jelas ya, tayamum boleh juga itu biramlin fihi hubarun. Jadi boleh memakai pasir yang memiliki atau ada debunya, itu boleh. Yang disyaratkan itu harus suci. Tapi nek wis kecampur karo tai kucing biasane agak ora suci. Sedangkan naring kene iki mau fa in khalatahu jasun auramdum lam yajuz. Lah kowe kepriwe kok bertentangan dengan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau menurut kaul yang lebih sahih itu boleh. Lah, kalau menurut kaul sing ya sahih cuman kesahihane kowe lebih dawin, lebih rendah. Ini fa in khalatahu jasun aw ramlun lam yajuz. Tapi yang lebih sahih di dalam kitab Fatawi dan kitab Raudhah itu diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bi qaulil musannif at-turabu ghairuhu kanuratin wa sahaqati khazafin. Dikecualikan dari ucapan musannif yaitu debu, yaitu selain daripada debu, seperti halnya gamping, njet, wasahafati kharokin, khazafin, remukane kreweng ngerti sampean? Remukan kreweng gue remukane apa? Batak. Apa? Kreweng bludang deneng. Anu sering Habiban ya naring, kayak naring Subian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bitahiri an-najsu.
dan juga terkecuali turab yang najis. Wa amma turabul musta'malu fala yasihu atayammu bihi. Adapun debu yang masih suci tapi sudah pernah dipakai untuk bersuci atau pernah digunakan, maka hukumnya tidak boleh untuk bertayamum memakai debu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tayamum syaratnya ada 5. Wa faraiduhu arba'atu asya. Sedangkan fardune tayamum itu ada 4. Lah ini tadi syarat dengan fardu itu berbeda. Kalau syarat itu masih di luar pekerjaan. Tapi kalau sudah fardu itu sudah di dalam, sama dengan rukun atau rukun dan syarat sah itu sudah di dalam pekerjaan. Lah, ketika kita hendak melakukan tayamum itu memiliki fardu tersendiri, yaitu ada 4. Yang pertama niat. Yang pertama adalah niat. Nah, di setiap sesuatu kok tidak diniati, maka sesuatu tersebut itu tidak akan memuahkan hasil apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in 'ala ma nawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi batinu sahih matni arba'u khisalin. Jadi di dalam redaksi kitab lain itu memiliki dawuh yang berbeda. Nah, di sini arba'atu asya, kalau redaksi kitab lain arba'u khisalin, yaitu niatul fardhi fa inna wal mutayammim fardhu wan nafla. Ketika seorang mutayammim atau orang yang hendak melakukan tayamum itu niat fardu dan juga sunnah istibahahuma, maka diperbolehkan awil fardu faqat atau niat bismillahirrahmanirrahim atau niat fardu saja. Jadi kita itu kalau bertayamum 1 kali itu niatnya itu pertama niat fardu atau juga boleh diniatkan dengan niat sunnah. Maka setelah kita melakukan sholat fardu, kita boleh melakukan sholat sunnah seperti sholat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud di sini adalah awil fardhu faqat istabaha ma'ahu an-nafla wa salatal janazati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita niat sholat, niat tayamum dengan niat fardu dan juga niat nafil sunnah, semisal pertama kita niat, semisal kita hendak menyolati mayitnya. Menyolati mayit itu hukumnya kan fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu kifayah. Lah, itu kita melakukan 1 kali tayamum dengan 2 niat yang didobel atau hanya niat 1 saja, yaitu fardu. Itu kita boleh seketika kita sudah melakukan itu terus sholat jenazah lalu kita sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika kita melakukan sholat sunnah dulu baru sholat fardu, maka itu hukumnya tidak boleh. Ataupun kita niat dengan 1 niat, itu niat fardiyah, niat fardu, maka setelah kita selesai melakukan sholat fardu kita tidak boleh melakukan sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu niat. Wamashul wajhi lan kaping pidone wa mashul wajhi yang nomor 2 adalah mengusap wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi debu itu diusap. Jadi bukan tinggo raup. Jadi ora direok debune terus tinggo raup. Ora ini sampean kepek karo debu, kepek karo pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cukup diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nguling usap sing rata. Jadi ratane sirah, batasnya sirah kuwi tekan ndi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nek naring kene iki ora nek batasane sirah. Jadi batasane sirah nek naring kita bajuri kuwi tekan nggon cukule rambut sampai tekan centil-centile kuping, lah tekan ngisor janggut. Kuwi nek naring kita bajuri. Dadi syarahe kita Fathul Qorib Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi batase ana haddul wajhi tuluhu wa bismillahirrahmanirrahim tuluhu wa dawane karo ambane wis kowe lah. Bismillahirrahmanirrahim kelalen bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim manusia ora tau dibuka kitabe. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah mengusap wajah dan yang ketiga adalah mashul yadain, mengusap kedua tangan. Jadi ora langsung diusap kabeh loro-lorone kayak iki ora, tapi siji. Ora langsung diusap kabeh loro-lorone, ora rata. Carane ngusap men kon rata sing pertama iki ya, set. Nah, dari bawah ya. Dari bawah ini bertayamum. Dari bawah set. Nah, setelah sampai di sini berhenti, kemudian kita balik tangannya set. Terus garising bagian dhuwur kene. Niki kan sing ngisor. Garis bagian sing dhuwur. Aja ditelang tangannya ya, Mbak, tanganku irang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean putih-putih. Jadi aku minder kayak gini buka tangan, tak tutupi maning. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tutupi bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang keton anggar ditutupi, orang tekan sikut. Jadi tekan kena seret, dah kita putar, kemudian tinggal sing dhuwur. Set. Bismillahirrahmanirrahim lah. Set lah ngene. Set. Lah, iki diratake juga dhisik. Nah, setelah ini rata, set, kita tarik ke sini. Iki cara guruku ngene iki. Lah terus gari kene nih, set. Nah, ini bagian ini juga tadi kan masih belum ada yang belum terkena ya, bagian sini ya. Bagian punggung itu masih ada yang belum terkena jadi sini. Lah, ketika sudah sampai di sini tadi, lah itu ditarik kembali ke sini, set. Tapi jangan sampai lepas. Kalau lepas kita ulangi. Kalau lepas kita ulangi, tidak boleh sampai lepas. Kalau sampai lepas itu tidak sah hukumnya nanti. Aduh nanti miki hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi angel. Jadi memang belajar fikih itu sangat sulit. Apalagi cabang-cabangnya itu sangat banyak, tidak hanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab ini menyebutkan seperti ini, di dalam kitab redaksi lain menyebutkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Mari ngene set. Nah, mari ngene. Des. Kowe tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup maning. Isin aku nang aring Mbak. Mbak Atin anu putih banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anu gurune sinom dadi esi seneng nggoda. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi angger sinom urung duwe. Cuman angger wis tua wis gojok. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang isi goda, tapi hanya sekedar guyon. Saya juga guyon. Temenanan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aja gelem. Bismillahirrahmanirrahim. Guyon ya, guyon. Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ma'al mirfaqaini wa masul yadaini ma'al mirfaqaini sampai ke siku. Jadi jangan sampai kata kita itu mengusapnya tidak sampai ke siku. Wudu juga sampai ke siku. Juga tayamum ini sebagai ganti daripada wudu. Ketika syarat-syarat tayamum sudah terpenuhi kita memakai tayamum. Kalau belum terpenuhi masih ada air maka kita tidak wajib bertayamum. Tapi wajib wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Tertibu yang keempat adalah tertib. Kita harus tertib. Jadi tidak boleh ketika kita sudah niat, kemudian kita mengusap wajah. Lah, di sini. Kita pertama niat, lah bar niat terus gari tangan nembe wajah itu tidak boleh, tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu salah satu asya. Lah setelah kita mengetahui fardu tayamum, kita hendak mengetahui sunah-sunahnya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Terus batin mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngeton wetimbok digojlok. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ireng nang arep ora apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaya nyong kan irang dadi nang ngarep sampean putih-putih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu salah satu asya. Jadi sunah-sunah daripada tayamum itu ada 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepengen guyu bae aku. Bismillahirrahmanirrahim at-tasmiyatu. Yang pertama adalah membaca bismillah. Jadi setiap kali kita hendak melakukan atau mengawali aktivitas kita sehari-hari itu harus kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang nomor 2 takdimul yumna 'alal yusra. Yang nomor 2 adalah mendahulukan anggota kita yang kanan. Nah, kemudian yang anggota yang kanan, bukan anggota yang tangan tapi anggota yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kiri itu sunnah. Tapi kalau yang kiri dulu bagaimana Kak? Oh boleh saja, ini hanya sunnah. Yang penting syarat-syaratnya itu tercukupi dan fardu-fardunya itu dilakoni. Mana iku? Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'alatul nuli. Kemudian nuli. Artinya nuli kepriwe? Ya hampir mirip dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir mirip dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yubtilu tayammum salah satu asya. Kemudian setelah kita mengetahui sunat-sunat tayamum, kita menginjak sesuatu yang bisa membatalkan tayamum. Jadi pertama ada syarat-syarat tayamum, kemudian yang kedua adalah fardunya tayamum, yang ketiga adalah sunnah-sunnah daripada tayamum, dan yang keempat adalah sesuatu yang bisa membatalkan tayamum. Walladzi yubtilu tayammum salah satu asya. Itu ada 3 sesuatu yang bisa membatalkan tayamum. Yang pertama ma'abtala al-wudu'a. Jadi sesuatu yang bisa menyebabkan wudu itu bisa batal. Jadi segala sesuatu yang membatalkan wudu itu ditayamum juga membatalkan. Dari salah satunya adalah ma yakhruju min ahadis sabilain. Jadi sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, entah itu 2 jalan depan ataupun dari belakang atau depan belakang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruyatul ma. Kemudian fi ghairi waktu sholat. Yang nomor 2 adalah melihat air pada selain waktu sholat. Artinya bagaimana? Kita sudah bertayamum, kita sudah melakukan sholat. Selesai kita sholat. Lah, waktu sholat itu habis. Tapi kita masih dalam keadaan suci. Kemudian kita ujuk-ujuk ijik-ijik berarti apa? Tiba-tiba lara. Tiba-tiba nak ngarep omahe wong iki. Keplarak berarti aduh jan. Ngomong tiba dadi kelingan aku mau rubuh kang motor. Bismillahirrahmanirrahim. Sepione tugel siji. Bismillahirrahmanirrahim. Montore baret. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya ki orang ngebut-ngebutan ora. Darani aku gembeleng. Darani aku kebut-kebutan, tapi padahal ora. Kur medun karing dalan cor arep tak unggah namaning ban ngarep malah meleset. Sidane sleret brak. Aduh. Ilalah. Montore alhamdulillah ora apa-apa. Wonge ya ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dilala sing tak gumuna. Dadi sing tak sengiti iki apa? Ketika montore rubuh, lah terus spione nandok maring kae disit. Teklek tiba mencolot tuk ngarepku, tepluk. Yalah, kiye ngece temen iki spion iki. Bismillahirrahmanirrahim. Humor. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 2 adalah melihat air diselain waktu sholat. Yang ketiga adalah ar-riddah. Murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah murtad. Wahya qat'ul Islam. Murtad itu apa? Qat'ul Islam, keluar atau memutus dari Islam, keluar dari agama Islam. Wa idzam tana asyar'an istimalul ma'i fi udwin fa illam yakun alaihi satirun wajib alaihi tayammum khos. Apa ke tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya ora kuwaca. Kita pesuwe ora dibuka. Yang ketiga adalah murtad. Jadi murtad itu bisa membatalkan tayamum, wudu juga bisa batal karena murtad.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim warita. Dan setelah kita mengetahui sesuatu yang membatalkan tayamum, lalu kita menginjak sesuatu ataupun bagi sahibul jabair. Jadi orang yang memiliki perban. Ini ada yang kemarin itu ada yang bertanya. Siapa yang bertanya, Mas? Sampean ya? Pertanyaannya Bu ya? Terluka. Heeh. Telas. Dalam? Biasanya diperban orang kudu orang di sana banyu. Kudune dhewe apa bisa diwisata kalau banyu terus apa tayamum? Lukane nang ndi lukane? Nang tangan. Nang tangan nang raya apa nang sikil? Loh, nggak disit anggota wajib dibasuh ketika wudhu. Kalau anggota wajib diusap ketika tayamum itu mempunyai tafsilan yang berbeda. Nah, jadi ketika kita fardune wudhu salah sijine sing terakhir, sing nomor 5 kowe kan membasuh kedua kaki ya. Misal kaki itu terluka, lah itu bagaimana kita? Apakah wajib kita bertayamum atau tidak? Padahal sing terluka sikile, sedangkan anggota yang harus diusap ketika kita tayamum adalah wajah dan kedua tangan. Cuma 2. Tapi kalau kaki yang terluka, maka kita tetap keteratapan kita harus melakukan wudhu. Nah, bagaimana dengan kaki kita yang diperban? Kaki kita yang diperban cukup diusap. Artinya ngusap gue mau diniati tayamum. Tapi kalau anggota kita, berkue ngusap ya, diniati tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ketika kita sudah sembuh, kita hitung berapa hari kita melakukan usapan di kaki kita sampai kita sembuh. Setelah kita sembuh, wajib mengulangi sholat. Itu keterangan di kitab Al-Bajuri. Itu seperti itu. Wajib mengulangi sholat yang kita tinggalkan. Yang mana kita pertama kali mengusap kaki. Apa? Nek sampai tahunan kayaknya insya Allah ora. Tapi nek ngasek semisal temenan ya tetap wajib. Wong naring kono teterapane hukume wajib. Berbeda dengan anggota tangan. Lah nek tangan ketika memang bener-bener lukane naring kono diperban ora kena, tidak boleh kena air. Ketika kena air malah tambah bahaya, ya kita wajib bertayamum. Itu kalau anggotanya di tangan ataupun di wajah. Tapi kalau selain di tangan dan di wajah, maka itu ditafsir lagi. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi engkau malah kayak naring nyanyian Ayu Ting Ting, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatayamamu digemike. Wa sahibul jabair jam'u jabiratin bi fathil jim. Wa ya akhsyabun aw qasbun tasawwa wa tushaddu ala mautil kasri liyal tahima. Yamsahu 'alaiha bil ma' illam yumkinuhu nazmuha li khaufi dararin mimma sabaqa. Jadi ini wasahibul jabair yamsahu 'alaiha ay bil ma illam yakun nazmuha li khaufi dararin mimma sabaqa. Jadi ketika orang mempunyai perban atau orang mempunyai luka kemudian diperban itu orang tersebut diusap dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam redaksi kitab lain ada yang mengatakan boleh dengan air, boleh dengan debu.
Tapi kalau di sini itu yang lebih utama dengan air karena di sini tidak menyebutkan dengan debu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang saya sebutkan tadi, yang saya terangkan tadi itu dengan debu karena saya memiliki dalil atau dasarnya tersendiri. Tapi kalau menurut dalam kitab ini itu memakai air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai yang di sini saja yang sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Illam yumkinhu nazmuha. Ketika kita tidak orang berkemungkinan untuk mencopotnya, untuk melepasnya, maka Mbak Atin dalam aja jangan tirasi setengah-setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita tidak bisa melepasnya, apabila kita lepas kemudian terkena air malah jadi bahaya, maka itu harus diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatayammam sahibul jabair fi wajhihi wa yadayhi kama sabaqa. Lah, ketika ini apa? Wa yatayammamu kan? Wa yatayammamu wa yusolli wala ingatatan alaihi in kana watmuha ala tuhrin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang itu bertayamum bagi orang yang memiliki perban wa yatayammamu sahibul jabair fi wajhihi wa yadayhi. Nah, pada orang yang memiliki perban di kepala, di wajah ataupun di tangan, demikian. Kama sabako, seperti keterangan yang telah lalu. Wa yusalli. Kemudian orang tersebut melakukan sholat wala ingatatan alaihi. Maka orang tersebut itu tidak diwajibkan mengulangi sholatnya kembali. Jadi kalau lukanya itu di tangan, lukanya di tangan atau di wajah, artinya di dalam anggota yang wajib diusap ketika kita bertayamum. Tapi ketika kita wudhu, maka itu wajib hukumnya untuk mengulanginya kembali. Orang percaya bukan yang kitab Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Nek urung duwe ya wis karimanut bae lah orang elangel. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Ingkana watmuha ala tuhrin. Nah, ini dikoyiti, ini disyaratkan, ini diharuskan. Itu ini dikoyiti kayak gini. Ingkana watmuha ala tuhrin. Apabila orang tersebut itu meletakkan atau memblebet, membuntel, menali, apa bahasa Indonesia ini sih? Memerban. Jadi ketika orang itu memerban tangannya, ketika dalam keadaan suci. Nah, itu tidak wajib mengulanginya lagi. Wa kanat fi ghairi wa illa ada. Nah, iki kan aringan wa kanat lan ono apa? Alah nang endi ke balake kok disit. Bismillahirrahmanirrahim. Jabair fi ghairi a'dha'i tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika perban itu tidak pada anggota tayamum, terus dewek ngelakoni wudu, terus diperban dalam keadaan suci, itu kita boleh mengusapnya saja, itu tidak mengulangi sholatnya. Tapi ketika kita masih dalam keadaan suci, wa ila angada, tapi ketika kita sudah hadas, maka kita wajib mengulanginya sholatnya. Wa hadza ma qalahu An-Nawawi fi Raudhah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaul ini adalah kaul yang dikatakan atau diucapkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Lakinahu qala fil majmu' inna atlaqal jumhur yaqtadi atamal farqi ay baina a'dha'i tayammum wa ghairiha. Tetapi di dalam kitab Majmu' itu para jumhur ulama itu memberikan hukum mutlak, artinya yaqtadi atamal farqi ay baina a'dha'i tayammum wa ghairiha. Jadi antarane anggotane tayamum karo liyane anggota tayamum itu tidak ada perbedaan. Itu kalau menurut jumhurul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek naring kaule Syafi'iyah wajib mengulangi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika meletakkan jabair tadi atau perban tadi itu kita dalam keadaan hadas. Tapi kalau dalam keadaan suci tidak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa ala tuhrin. Wa yatayammam li kulli faridatin. Ma syaa minan wa yusalli bi tayammumin wahidin. Ma syaa minan nawafil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatayammam li kulli faridatin. Nah, kemudian apa? Tayamum satu kali hanya berlaku untuk sholat fardu satu kali. Tidak boleh setelah kita tayamum lalu kita melakukan sholat sunnah, kita harus bertayamum kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'amalun wa manduratin. Wala ismu baina sholatayi fardin bitayamin wahidin wala tawafaini wala baina sholatin wa tawafin wala baina jumu'atin wa khutbataiha walil mar'ati idza tayammamat litamkinil halil antaf'alu miraron wa tasmu baina wa baina sholat bidzalika tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tayamum satu kali itu hukumnya untuk sholat fardu satu kali. Bismillahirrahmanirrahim itu ketika kita niatkan hanya niat fardu, tapi ketika kita sudah meniatkan dengan niat dua niat, artinya sholat niat fardu terus niat sunnah, maka itu boleh, tapi gue sholat sing fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, artinya kaya jenis sholat 5 waktu, sholat maktubah, itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yusalli bitayammin wahidin, dan orang tersebut melakukan sholat dengan satu kali tayamum masya'a minan nawafil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusalli bitayammin wahidin masya'a minan nawafil. Dan ketika kita mau melakukan sholat sunnah dengan satu kali tayamum, itu kita boleh melakukan sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah, seperti sholat sunnah wudu, sholat sunnah mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melakukan tayamum, kita sholat sunnah apa? Mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat sunnah apa? Sholat taubah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah hajah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah ghairul rawatib. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Jadi wa yusalli bitayammin wahidin masya'a minan nawafil. Kalau itu sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, cukup dengan satu kali tayamum. Tidak boleh memakai tayamum satu kali tapi sholatnya berkali-kali. Yang boleh itu sholat sunnah berkali-kali dengan satu kali tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jaa Bismillahirrahmanirrahim. Kelalen nah ring Quran. Wa idza jaa hadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa kelalen. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ku dalile tayamum. Jadi disyariatkannya tayamum itu memang ada dasarnya di dalam Al-Qur'an. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lah ketika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah kalian. Wa in kuntum marda aw ala safarin, apabila kalian sedang sakit atau kalian sedang berpergian atau kalian mendatangi hajat ataupun beol, aula mastumun nisa, atau kalian menyenggol seorang wanita. Apa ya? Falam tajidu ma'an, ketika kemudian kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian su'idan thayyiban, dengan memakai debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, dengan debu yang suci itu kalian bertayamum, maka usaplah wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian, minhu, dengan memakai su'id ataupun debu tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Jadi Allah itu tidak menghendaki kalian, Allah tidak akan menyiksa kalian. Maksudnya Gusti Allah ki ora kepengin sampean pada gue ketetapan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma ingin ai hadza utai iki ku fasalan gat fasal suci. Wa kullu ma ingin khuruja minas sabilaini najsun ilal mania wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana lafi khusr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.